bidang agama itu adalah sholat. Sholat itu zikir yang paling lengkap. Wudu suci sholat itu, menghadap kiblat lengkap dari niat sampai takbir, dari takbir, tahlil, tahmid, semua zikir plus Fatihah plus Al-Quran, ruku, sujud paling komplit. Makanya kalau sholat kita terjaga bagus ya, mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat, maka insya Allah yang lain-lain nanti ditolong oleh Allah lebih mudah. Semua urusan kita tuh ada dalam pengetahuan Allah. Semua urusan masalah keperluan itu dalam genggaman Allah. Mudah susah tuh tergantung Allah nolong atau tidak. Jadi mudah susah tuh bukan perkara pintar atau tidak, tapi perkara Allah memudahkan atau tidak. Walaupun pintar dibikin sulit ya sulit. Jadi mudah susah itu adalah takwa atau tidak. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar terbaik itu lahir dari apa? Kepintaran. Jawab hadirin. Lahir dari kepintaran, kan udah tahu jawabannya. Kenapa pakai nanya? Ya pengen seru aja deh. Bukan lahir dari kepintaran, kehebatan, keahlian. Itu kita harus punya sebagai amal soleh. Tapi solusi terbaik dengan bimbingan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Makanya ciri orang yang Ramadannya sukses pasti ngejaga sholatnya. Nah, apa bedanya mengerjakan dan mendirikan sholat? Kalau mengerjakan sholat, ya seadanya saja. Datang, beres. Kalau mendirikan sholat itu pasti niatnya cari ridho Allah. Dari niatnya serius. Ya Allah, saya dirikan sholat semata-mata karena Engkau. Semoga Engkau ridho. Bulat sekali ingin sholatnya ini diterima. Dan yang kedua cirinya adalah hadir serta menghayati setiap bacaan sholat, gerakan sholat. Tidak bolong. Ada mungkin beberapa bolong ya, tapi dia akan Allahu Akbar, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir tuh hatinya dan menghayati Subhana Rabbiyal Azim. Hadir. Biasanya kalau mengerjakan sholat, Allahu Akbar, jalan-jalan ya, nanti alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan ada yang gimana tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Begitulah, itu namanya mengerjakan sholat yang salah. TBM apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Ciri orang yang Ramadannya sukses pasti memberikan perhatian tinggi kepada sholat. Sholat itu kunci, Pak. Kalau sholatnya bagus, Allah tolong. Perbaiki pemahaman bacaan sholat ya. Jangan sampai Fatihah saja tidak mengerti. Jangan sampai Rabbik firli warhamni wajburni. Nanti pada waktu kita Rabbik firli itu kalau sudah paham betul tuh enak. Mulut mengatakan Rabbik firli, tapi hati itu sudah bulat. Ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Kalau sudah paham dan kita sudah terbiasa menerjemahkannya dengan baik, Rabbik firli warhamni wajburni warfani, itu menjadi sesuatu yang ditunggu dan dinikmati. Ampuni saya ya Allah. Walaupun nanti lisan bahasa Arab, tapi hati itu sudah ampuni saya ya Allah. Ya Allah sayangi saya. Cukupi, tutupi semua kekurangan saya. Ya Allah angkat derajat saya. Ya Rabb, limpahi saya dengan rezekimu yang halal berkah. Ya Allah tunjuki, beri
lakukan. Ya Allah, selamatkan saya dari segala ancaman tipu daya. Ya Allah, maafkan, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Walaupun di sininya Rabbighfirli warhamni, tapi sudah begitulah pemaham, itu jadi nikmat tuh. Jadi jangan heran orang yang sholatnya khusyuk mesti lebih tumanina. Tapi yang kurang paham bagaimana? Subhanallah, 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 Allah akbar, bidzikri wa namani ajwani fa nawajibni wa dini wa fina. Allahumma subhanallah, subhanallah, fatihatan barakatuh salawatu tayyibatillalah. Segala kehormatan, at-tahiyatul mubarakatus, keberkahan, sholawatut, kasih sayang, thayyibatul lillah, kebaikan milik Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kami dan kepada orang-orang yang soleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Engkau, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul. Udah enak itu tahiyat itu hadirin. Tapi udah nggak ngerti at-tahiyatul barakatuh salawatu, tidak jalan lagi ruku ya mah salah karena telunjuknya otomatis hadirin. Nah, perbaikilah hadirin sholat itu enak, apalagi sedang sujud. Sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah. Ada yang ingin umroh, bagus. Ada yang ingin haji karena ingin doanya mustajab. Ada yang sekuat tenaga ingin di multazam, di raudhah karena ingin diijabah. Ada yang sekuat tenaga ingin penghujung malam. Lah itu tiap sholat, tiap sujud itu adalah saat paling dekat kita dengan Allah. Tidak semua bisa umroh, tidak semua bisa tahajud dengan maksimal, tapi kita sholat 17 kali minimal kening ini sujud. Nikmati sujud itu hadirin. Jangan seperti burung tuh, harus anteng. Makanya kalau orang-orang yang dekat dengan Allah bisa dilihat dari banyaknya dan kualitasnya bersujud. Betah sujud itu. Orang-orang munafik nggak bisa sujud. Kalau sholatnya sudah seperti kejedot gitu, itu sudah kurang tumanina. Makanya orang yang Ramadannya sukses biasanya sholatnya bagus. Kenapa? Karena tanda ketakwaan itu diantaranya sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apalagi ciri orang yang Ramadannya sukses, kada pelitnya, kasih sibuk ngitung-ngitung duit lalu. Ringan aja, nggak megang, nggak lengket itu dengan dunia tuh. Ringan saja. Ngomong gitu enak karena ada uang. Kami memang nggak ada. Apalagi nggak ada uang, mau apa yang lengketnya kan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang yang takwa itu cirinya adalah senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ada yang nanya, gimana supaya bisa begitu? Berpikirnya Pak, selama ini kita berpikir rezeki kita itu yang kita pegang. Salah. Rezeki kita itu yang kita nafkahkan. Kenapa orang tidak punya uang tetap berusaha bersedekah? Karena dia berusaha punya rezeki. Rezeki itu adalah yang dinafkahkan. Rasulullah kan sudah mengingatkan ada 3 rezeki itu. Yang dimakan jadi kotoran, udah jadi rezeki, tergantung yang halal atau yang tidak halal. Yang kedua, yang dipakai jadi usang, itu udah rezeki itu. Yang ketiga, yang dinafkahkan di jalan Allah.
Jadi tabungan, aset, ya itu baru ngaku-ngaku saja, baru merasa memiliki. Ya, milik kita yang asli itu yang sudah kita keluarkan. Nah, makin takwa seseorang itu makin yakin bahwa itulah rezeki kita. Makin kurang takwa, pecinta dunia dengan pecinta akhirat nanti dilihat pada waktu dapat uang. Orang-orang yang pecinta dunia dapat uang itu senangnya itu untuk dikumpulkan. Tapi pecinta akhirat dapat rezeki itu senangnya itu adalah untuk dinafkahkan. Nanti nggak akan bisa miskin, hadirin. Karena makin sering sedekah tuh makin terjamin. Mana yang lebih menjamin kita? Banyak tabungan, banyak sedekah. Teori aja dulu, hadirin, teori ya. Mana kira-kira yang lebih menjamin kita, banyak tabungan atau banyak sedekah? Ingat tuh nasihat dari Adeda ya. Orang katanya, mau gimana sih Adeda ceritakanlah sendiri Adeda. Ke kebun binatang, bayar 100.000, nggak ada yang mau masuk. Turunin 50.000, ayo kebun binatang, tidak mau masuk juga. Maaf kalau beda sedikit dimodifikasi ya. Turunkan 20.000, mulai ngumpul 10.000, masuk tuh. Terus oleh Adeda di pintunya dikunci, oleh Adeda bukan pintunya dikunci. Pintu kebun binatang itu ditutup, dikunci. Kemudian salah satu harimau dilepaskan. Pada kabur itu lari-lari menuju pintu. Buka, harus bayar dong. 500.000, ya nggak apa-apa, begitu bayar aja. Nah, biasanya kalau buat sedekah mah pelit, tapi giliran udah sakit, berapapun bayar, itu mirip kayak gitu. Sedekah 2.000, 5.000, kasih aja oleh Allah satu penyakit 1 juta, 2 juta, gelencang. Daripada kita dipaksa begitu, lebih baik sedekah, benar? Ada seorang ibu-ibu pembantunya dioperasi. Berapa dioperasinya? 10 juta. Oh, dibayar. Kenapa ibu? Kok ringan aja ngebayarin pembantunya dioperasi? Ya tuh, mending saya yang bayar daripada saya yang bayar, saya yang dioperasi ya. Ini agak tinggi ya itunya, perlu perenungan dan pentium. Si ibu mikir, atau mendingan saya ngebayarin dioperasi daripada saya bayar sendiri. Itu persis seperti ada rumah sakit amputasi gratis, dia daftar nggak mumpung gratis. Lanjut. Tes, mau tahu kesuksesan Ramadan kita? Jiwa pelitnya. Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Kalau kita masih gini, itu belum masuk tuh. Belum yakin bahwa rezeki itu ada dalam genggaman Allah. Belum yakin bahwa kita itu terjamin dengan janji jaminan Allah, bukan dengan tabungan kita. Makin kurang iman, dia akan merasa aman dengan apa yang dia tabung di aset, tapi makin yakin ke Allah, makin merasa aman dengan apa yang dinafkahkan. Kayaknya nggak begitu menyenangkan ceramah ini, saudara, kelihatan nggak gembira. Nyiksa pisan, tahu lah. Karena tadi waktu kotak infak 1.000-an, itu juga sebetulnya ada 2 lembar 1.000-an tuh, yang satu masih bagus ya, yang satu lepet, yang lepet yang dimasukin, pada sama-sama 1.000-an. Ini cerita sedikit reuni di Bank Indonesia, udah dengar ceritanya belum? Reunilah para uang, ini ngarang ya, para uang cetakan Bank Indonesia. Kumpul ya tuh, mungkin lebaran uang ya. Datang teh menikara rumah tuh yang 1.000-an mahal, karena lepet, riksek ya. Tapi yang 100.000-an fresh, segar, jernih gitu ya. Kalau dibentuk orang mah kucel, kumel, yang satu mah
perlente. Hey friend, kemana aja? Kata yang seribuan teh, saya mah perpindahan antara kenek, tukang parkir, kembalian di pasar. Kamu kemana aja keren gitu? Kata yang lepet ke yang 100 ribuan. Maaf ya, pergaulan saya sih di kalangan pejabat, artis, orang-orang kaya. Oh gitu. Tapi ya lumayan lah, kami lepet-lepet juga. Kami mah sering ke masjid, katanya gitu. Kata yang 100 ribu teh, itu dia katanya, saya keren cuma ada jarang ke masjidnya gitu. Maaf ya, ini bukan untuk nyindir. Yang 1000-an 2000-an mah kamu sering banget ke masjid tuh kan. Sudah Pak, nggak apa-apa, nggak usah langsung mikir yang tadi ya. Nah hadirin sekalian, apalagi cirinya orang yang takwa? Ayo, ini diulang-ulang oleh saya, sengaja diulang-ulang dengan sadar ya, supaya kita tahu apa sih hasilnya. Hasil lainnya adalah selain kita jadi enggak pelit, jadi dermawan, adalah menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Jadi ciri orang yang sukses Ramadannya itu lebih tenang, tidak gampang jengkel, tidak gampang marah, tidak meledak-ledak. Itu ciri khasnya. Jadi kalau orang pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit meledak, itu ciri khas ketakwaannya belum bagus. Tapi dia rajin ke masjid, alhamdulillah ke masjidnya mah. Tapi buah takwa itu adalah menahan amarah. Ini penting hadirin. Saya baru dengar kemarin itu ada seorang curhat, direktur saya ganti. Apa katanya? Pemarah. Ngomong marahnya sambil dia kenapa menjiwai? Karena dia korban kemarahan. Ini memarah terus. Dia udah perempuan pemarah, ngomongnya tuh menyakitkan. Di dalam ilmunya Pak, orang-orang yang pemarah itu adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Karena para pemarah tuh pikirannya pendek, kecenderungannya akalnya tuh dangkal, memilih kata-kata aja nggak sanggup. Dasar anak monyet. Berarti dia monyetnya kan. Kalau nyebut ke anaknya anak monyet, berarti dia monyet sejati, induk monyet. Pakai dong otaknya. Mana ada orang nggak pakai otak? Mata kamu di mana? Nanya lagi. Kata si bibi teh, ini ibu juga tahu monyong. Nah jadi yang monyong si ibu sendiri. Dasar kamu ini orang kampung. Ibu lupa, kita kan di kampung sebelahan. Udahlah, kalau orang sudah pemarah tuh, udah kata-katanya seperti orang tidak berpendidikan, ya kasar, kotor, hina, dan raut muka. Dan kalau keputusan pasti zolim, pasti zolim. Tidak ada orang marah kecuali keputusannya itu sangat dekat dengan zolim. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan memberikan janji ketika sedang bahagia dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Oh lagi bahagia, udah kamu saya beliin Mercy dari mana yang dia yang ngojek. Kalau nggak hati-hati gampang, lagi happy tuh janji aja apapun dan dia lupa. Masalahnya yang dikasih janji nggak akan lupa. Udah ya, tahan marah. Bukan tidak punya marah, bukan tidak sakit hati, bukan tidak jengkel, tapi bisa mengendalikan amarah. Terus apa lagi? Ahli takwa wal afina anin nas. Maaf. Selesai Ramadan nggak ada ghil,
kesel, sebel, iri, dengki, dendam kepada saudara kita? Enggak ada. Enggak ada. Ahli takwa itu enggak memendam kebencian, kedengkian, kedendaman kepada saudara. Enak hidup tuh, lega. Walaupun dia hutangnya belum bayar, walaupun dia menghina, walaupun dia meremehkan, enggak ada dendam-dendaman, dimaafkan. Tapi dia tidak minta maaf, enggak apa-apa, kita maafkan sebelum orang meminta maaf. Ingat cerita kemarin itu? Ingat enggak? Nah, coba diingat-ingat aja lah. Ya, ini kisah saya dengar, ada kisah zaman lampau, ulama, nggak usah ditiru dan jangan coba-coba niru ini kepada saya, efeknya berbeda ya. Jadi ada ulama, dulu kan belum ada Facebook dan sebagainya. Ini ulama ini sedang ngebersihin kebunnya sendiri. Ada seorang askar zaman dulu, minta anggur. Ini bukan punya saya, ini lagi kerja di. Minta anggur, ini bukan saya nggak minta, saya nggak bisa buat minta. 3 kali begitu dan tiap dipukul ini wajah berlumur dosa, sekarang sudah dapat nih balasannya. Udah 3 kali pergi aja, ketemu dengan masyarakat, kamu mukul beliau, emang siapa dia? Itu beliau tuh ulama besar. Oh ya, aduh, Syekh maaf. Sudah, ketika tanganmu lepas dari pipiku, langsung sudah dimaafkan. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika ini sakit, ini buah dari wajah yang banyak dosa. Sekarang sakitnya itu dianggap sebagai kafarah. Masa saya dapat ampunan, kamu dapat dosa, maka sudah saya maafkan. Itu mah cerita yang tinggi hadirin ya. Jangan coba-coba sama saya ya. Saya lagi istighfar, nggak harus ditempeleng ya. Ini maksudnya ada orang yang sudah sampai ke titik bahwa kalau dia tersakiti itu, sampai ke titik bahwa kalau dia tersakiti itu, sakit itu sebagai penggugur dosa, makanya tidak ada dendam. Makanya kalau ada yang menghina, memfitnah kita, ngomong gak enak, itu teh lagi ngegugurin dosa kita. Masa dosa kita gugur, kita sebel ke dia, betul tidak? Harusnya kita kirim bolu, teori, ya begitulah hadirin sekalian. Lanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ini ciri orang takwa tuh terus saja mikirnya tuh hanya mikir baik, prasangkanya tuh baik, ngomongnya tuh yang baik dengan nada baik dan dipilih kata-kata terbaik. Dan kalau mau ngasih yang baik-baik, disertai dengan kata-kata yang baik. Coba, ibu mau dikasih uang oleh suaminya 100 juta, mau tidak? Tapi dilempar ke wajah ibu, mau, tetap mau katanya. Tapi uang logam. Ibu bisa gegar otak. Ngasihnya yang baik, dengan cara terbaik, dengan perkataan terbaik. Kata-kata tuh banyak loh Pak. Nih ya, maaf ya, seperti misal saya ngasih sesuatu, nih kayaknya bisa. Tapi kita bisa dengan 2 tangan, dengan merunduk, itu beda. Memberinya sama, tapi orang yang takwa itu memberi dengan niat baik, memberi pemberian yang terbaik dengan cara terbaik. Itu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan yang